Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bertemu lagi dengan Kak Gaisa di Klinik Jenius YouTube channel. Pada video sebelumnya kakak udah menjelaskan plan T untuk klasifikasi yang pertama, yaitu ada divisio bryophyta. Nah, kemudian di video kali ini kakak akan menjelaskan divisio yang kedua, yaitu pteridophyta. Oke, langsung saja kita bahas. Ya, langsung saja kita bahas yang berikutnya itu ada pteridophyta ya. Oke, Pteridophyta ini adalah tumbuhan paku ya atau pakis. Nah, biasanya ada di sayuran. Tumbuhan paku atau pakis yaitu Pteridophyta kita akan membahas mengenai divisio ini. Nah, sebelum itu kita akan membahas mengenai ciri-cirinya dulu ya, ciri-ciri dari Pteridophyta. Ya, yang pertama ciri-ciri dari Pteridophyta tidak seperti Bryophyta yang merupakan peralihan dari talus ke kormus. Pteridophyta itu semuanya sudah merupakan kormus ya. Jadi seluruhnya yang ada di Pteridophyta itu kormus atau akar daun batang sejati. Kemudian Pteridophyta itu dia merupakan tracheophyta ya. Tracheophyta. Apa itu tracheophyta? Masih ingat? Oke, tracheophyta itu adalah tumbuhan yang memiliki nih punya pembuluh vaskuler ya. Apa pembuluh vaskulernya? Xilem dan flum ya. Xilem dan flum. Oke. Ini adalah xilem dan flum ya. Ya, ini merupakan pembuluh vaskulernya ya dari tanaman. Baik, kemudian ciri-ciri yang berikutnya yang ketiga itu adalah dia merupakan tanaman yang memiliki akarnya itu serabut ya. Jadi dia akarnya itu serabut seperti rambut-rambut ya. Bukan akar tunggang, tapi akar serabut. Oke, selanjutnya habitat dari Pteridophyta itu dia hidupnya di mana? Hidup dari Pteridophyta itu di daerah yang lembab ya. Habitatnya lembab, sama seperti Bryophyta. Selanjutnya ciri-ciri berikutnya itu ada Pteridophyta ini memiliki daun muda yang kita sebut sebagai circinatus ya. Daun mudanya itu menggulung. Daun muda yang menggulung. Menggulung. Nah, daun muda yang menggulung ini kita sebut dengan circinatus ya. Circinatus. Oke, circinatus atau ekor monyet ya, karena dia menyerupai ekor monyet. Dia menggulung. Oke, selanjutnya ciri yang berikutnya dari Pteridophyta itu sama seperti Bryophyta, dia mengalami metagenesis juga ya. Jadi dia mengalami metagenesis. Masih ingat metagenesis itu apa? Pergiliran keturunan ya. Ini adalah pergiliran keturunan. Pergiliran keturunan. Jadi ada dua fase hidup ya, fase sporofit dan fase gametofit. Nah, fase dominannya dari Pteridophyta ini ya, ini dominannya. Dominannya itu apa? Kalau kemarin lumut itu dia fase dominannya gametofit, kalau pada Pteridophyta fase dominannya itu adalah sporofit. Nah, di sini tuh ada ininya ya. Ada jembatan keledainya. Apa itu jembatan keledainya? Lugam. Paspor. Ya. Lugam paspor ini apa? Lumut gamet, paku, spora. Nah, ini untuk menunjukkan fase dominannya ya. Fase dominan antara lumut dan paku. Jadi untuk membedakannya ya. Ini adalah fase dominan. Nah, oke. Berikutnya, apalagi ciri-cirinya? Nah, ciri-ciri dari paku atau Pteridophyta ini dia memiliki batang ya. Punya batang yang dia itu horizontal. Batang horizontal di atas tanah ya. Di atas tanah. Nah, kita sebutnya ini batang horizontal di atas tanah ini namanya adalah rizom ya. Oke. Selanjutnya, ciri-ciri dari Pteridophyta, dia itu memiliki indisium ya.
memiliki indisium. Apa itu indisium? Nah, indisium ini adalah pelindung dari sorus. Sorus itu apa sih? Sorus itu adalah kumpulan spora, ya. Ini adalah pelindung sorus. Nah, oke. Selanjutnya, terakhir dari ciri-ciri Pteridophyta itu tuh dia memiliki daun, ya. Daunnya itu dia dibagi jadi dua, ya. Daun kalau secara ukuran, ya, secara ukuran itu dia dibagi jadi dua. Ada daun yang disebut daun mikrofil, ya. Dan ada juga yang disebut dengan makrofil. Jadi secara ukuran tuh dia dibagi jadi dua, ada mikrofil dan makrofil, ya. Ini secara ukuran. Mikrofil itu dia artinya daun yang kecil, ya. Kecil, tapi bukan berarti dia mikroskopis. Kalau ini dia tuh besar, ya. Ini berdasarkan ukuran. Oke. Nah, berdasarkan fungsinya pun dibagi jadi dua, ya. Jadi daun berdasarkan fungsinya itu ada dua macam. Yang pertama dan yang kedua. Apa itu? Yang pertama itu ada daun sporofil, ya. Kemudian ada daun tropofil. Oke, apa bedanya sporofil dan tropofil ini? Ya, ini berdasarkan fungsi. Oke, bedanya itu yang pertama, sporofil ini dia itu merupakan bagian belakang, ya. Bagian belakang dari daun. Bagian belakang. Belakang dari daun, ya. Sedangkan tropofil ini adalah bagian depannya daun, ya. Bagian depan. Oke, kemudian sporofil ini dia itu memiliki sorus, ya. Ada sorus. Sorus, ya. Sorus itu tadi apa? Sorus itu adalah kumpulan sporangium, kumpulan kantung spora. Kumpulan sporangium. Sedangkan tropofil ini dia itu terdapat banyak klorofil, ya. Ya. Nah, dilihat dari sini kan udah beda, ya, yang satu mah sorus, yang satu mah klorofil. Kalau yang sorus ini dia itu berfungsi untuk reproduksi, ya. Dia untuk reproduksi. Sehingga dia ini sifatnya fertil. Fertil itu apa? Fertil itu artinya subur, ya. Kemudian kalau yang tropofil dia itu untuk fotosintesis, ya. Fotosintesis. Nah, dia ini steril. Steril itu artinya mandul. Maksudnya apa? Di situ bukan untuk reproduksi, ya. Jadi kalau fertil ini subur, steril ini mandul, ya. Nah, ini adalah jenis-jenis daunnya dari Pteridophyta. Oke, selanjutnya kita coba lihat, ya, bagaimana sih strukturnya itu, ya. Struktur. Oke, bagaimana strukturnya? Nah, di sini, ya. Ini adalah struktur dari Pteridophyta. Nah, bisa kita lihat di sini, nih daunnya itu ada dua, ya, ada dua daun. Nah, yang bagian ini tuh yang bagian belakang, ya, daun bagian belakang. Nah, yang bagian belakang ini nih, ya, ini tuh disebutnya dengan sporofil. Ya, di sporofil ini ada sorusnya, oke? Sedangkan yang ini nih, yang warna hijau ini tuh adalah profil. Jadi warnanya juga beda, ya. Yang sorus itu karena dia lebih yang profil itu karena dia lebih banyak sorus, dia warnanya hijaunya lebih terang gitu. Sedangkan tropofil itu hijaunya lebih pekat karena di situ dia terdapat banyak klorofil. Oke. Kemudian nih yang ini tuh adalah daun menggulungnya, ya. Ini yang kita sebut sebagai tadi circinatus. Oke. Oke, yang ini tuh adalah batang, ya. Batang yang horizontal. Ini kita sebut dengan rizom. Ya, ini ada akarnya. Nah, ini adalah struktur dari
Pteridophyta. Oke, sekarang kita coba perbesar ya bagian sorus. Bagaimana sih? Jadi sorus itu kan bintil-bintil yang ada di belakang sini ya. Nah, coba kita perbesar si sorus ini. Ya, ke sini kita perbesar. Bagaimana sih struktur sorus itu? Oke, nah di sini tuh ada gambar sorus ya. Nah, ini adalah sorus dari Pteridophyta. Bagaimana strukturnya itu ada apa aja? Nah, yang pertama di sini ini adalah daunnya ya. Daunnya, ini adalah daunnya. Kemudian, nah ini sorusnya ya. Seluruh sini, dari sini sampai sini, ini adalah sorus. Nah, di sorus itu yang pertama di sini, ini ada sporangium. Sporangium atau kantung spora ya. Nah, ini tuh adalah pelindungnya. Ini yang tadi disebut sebagai indisium. Ya, ini yang tadi disebutnya dia memiliki indisium atau pelindung sorus. Nah, beginilah struktur dari sorus ya. Ada sporangium yang dilindungi oleh indisium. Keseluruhan ini antara indisium dengan sporangium kita sebut dengan sorus. Oke? Oke, selanjutnya itu ada metagenesis ya. Metagenesis. Metagenesis tadi ya pergiliran keturunan. Nah, metagenesis ini kita klasifikasikan atau kita kelompokkan itu berdasarkan jenis sporanya ya. Jenis spora. Jadi ada bagian-bagiannya ya, beda-beda. Ada 3 jenis metagenesis pada Pteridophyta. Nah, ini berdasarkan jenis sporanya. Ada apa aja? Oke, yang pertama itu ada homospor. Ya, apa itu homospor? Homo artinya sama atau sejenis, spor itu berasal dari kata spora. Nah, homospor ini adalah paku yang mana dia itu metagenesisnya dengan memiliki spora yang sama jenis gitu ya. Jadi jenis sporanya sama ya, sama dari ukuran dan bentuknya. Jadi bentuk dan ukurannya itu sama, makanya disebutnya sebagai homospor. Nah, yang tergolong ke dalam homospor ini contohnya itu ada Lycopodium ya. Lycopodium sp atau paku kawat ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjutnya. Oke, Lycopodium sp ini jenis sporanya itu homospor. Oke, di sini juga dia ada jembatan keledainya ya. Kita singkat dengan rata zipas. Oke, rata zipas ini apa? Rata zipas. Ra di sini artinya spora ya. Kemudian tak di sini itu artinya rotalium. Di sini artinya zigot. Pak di sini artinya paku. Dan S di sini adalah sporanium. Ya. Nah, ini adalah urutan dari metagenesis yang homospor. Oke, ada apa aja sih kita coba jabarkan ya satu-satu. Kayak pertama di sini tuh ada spora ya. Jadi sporanya itu dia karena sama jenis ya. Jadi kita samain sporanya. Spora di sini itu dia akan tumbuh ya. Tumbuh menjadi protalium. Nah, ini masing-masing sama-sama tumbuh ya jadi protalium. Kemudian protalium ini dia itu memiliki ini ya, memiliki kelamin. Buat yang protalium betina itu kita sebutnya dengan archegonium. Nah, archegonium ini dia yang betinanya dan yang protalium jantan kayak sama ya kayak kemarin antheridium. Ya, antheridium ini buat yang jantan. Oke, archegonium pasti dia akan menghasilkan ovum ya. Betina penghasilnya ovum, sedangkan antheridium ini akan menghasilkan sperma ya. Nah, ovum dan sperma ini dia itu akan bergabung ya. Dia bergabung membentuk zigot. Oke. Nah, zigot akan nanti tumbuh ya.
tumbuh menjadi paku dewasa. Paku dewasa ini nantinya dia akan menghasilkan sporangium, ya, sporangium. Nah, sporangium nanti akan memproduksi spora, ya. Dia akan memproduksi spora, ya. Oke, jadi ini adalah metagenesis dari homospor, ya. Mana fase gametofit, mana fase sporofitnya? Nah, sama ya, gametofit itu dia sampai pembentukan gamet, sampai terbentuk ovum dan sperma. Sedangkan sporofit itu dia sampai terbentuk spora. Nah, ini adalah sporofit. Nah, ini adalah yang homospor. Oke, berikutnya yang kedua itu dari metagenesis, ya, karena ada jenis-jenisnya. Yang kedua itu ada heterospor, ya. Heterospor. Nah, kalau homospor itu dia sejenis, kalau heterospor itu dia beda jenis, ya. Dia jadi berbeda dari segi ukurannya, ya. Tidak seperti homospor, dia itu berbeda. Oke, jadi di sini jenis spora yang berbeda ukurannya. Nah, ini adalah yang heterospor. Contohnya yang termasuk heterospor itu dia ada Selaginella. Apa itu Selaginella? Selaginella sp. Ya, ini Pakurana. Kemudian ada Marsilea crenata. Nah, ini semanggi, ya, Marsilea crenata. Nah, ini yang jenis metagenesisnya itu heterospor. Gimana stepnya? Stepnya mah sama, ya, cuma dia beda dari sporanya aja. Nah, karena dia beda ukuran, untuk yang besar kita sebutnya sebagai makrospor. Makrospora, dengan yang kecil itu kita sebut dengan mikrospora. Ya, makrospora itu dia nanti akan menghasilkan makroprotalium, sedangkan yang mikronya dia akan menghasilkan mikroprotalium, ya. Oke, kemudian makroprotalium ini tuh dia akan memproduksi gamet betina, ya. Jadi kalau gamet betina dia tuh archegonium, ya. Archegonium. Kemudian mikro itu yang jantannya berarti antheridium, ya. Antheridium. Nah, archegonium memproduksi ovum. Antheridium memproduksi sperma, ya. Ovum dan sperma akan bergabung membentuk zigot. Oke, zigot akan berkembang menjadi paku. Paku berkembang membentuk sporanium, ya. Nah, nanti sporanium itu kebagi jadi dua lagi, ya. Yang satunya ngebelah menjadi bentuk yang lebih besar, itu kita sebut sebagai makrospora. Dan yang satunya ngebelah jadi bentuk yang lebih kecil. Itu kita namakan sebagai mikrospora. Pembelahannya itu melalui cara apa? Nah, sama ya yang tadi juga sebelumnya, ini tuh melalui meiosis. Ya, yang ini juga meiosis. Oke, tadi kromosomnya belum ditulis, ya. Sama nih ya kromosomnya. Untuk yang spora, spora ini dia haploid, protalium ini juga haploid, archegonium haploid, ovum dan spermanya pun haploid, ya. Ini haploid. Nah, ketika bergabung, mereka kan berfertilisasi, membentuk diploid. Ini juga diploid, dan sporangium ini diploid. Oke? Makanya, ketika dia meiosis, jadinya haploid. Ini juga sama, ya. Ini haploid, mikrosporanya juga haploid, mikroprotaliumnya juga haploid, ya. Archegoniumnya haploid, antheridiumnya haploid, ovumnya haploid, spermanya haploid, zigotnya baru diploid karena dia mengalami fertilisasi. Pakunya perkembangan dari zigot, diploid juga, sporangiumnya juga diploid. Nah, nanti dia meiosis membentuk spora yang haploid. Seperti itu, ya. Jadi kurang lebih sama. Fase gametofit dan sporofitnya pun sama, ya. Dari mikrospora sampai terbentuk sperma, ini adalah gametofit. Zigot sampai terbentuk sporangium.
Ya, ini tuh adalah sporofit. Oke? Nah, yang terakhir, yang ketiga, jenis dari metagenesis itu, yang berikutnya nih, yang ketiga ini ada yang disebut sebagai paku peralihan. Nah, untuk paku peralihan ini tuh udah yang paling kompleks ya, yang paling sempurna gitu di antara paku yang lain, karena dia sporanya itu udah bisa dibedakan mana betina, mana jantan gitu ya. Jadi udah beda jenis, jenis sporanya itu udah betina dan jantan ya. Spora betina dan spora jantan. Nah ya, step-stepnya pun sama, cuma beda di sporanya. Oh ya, contohnya ya, contoh dari paku peralihan itu dia ada Equisetum debil. Equisetum debil. Nah, ini yang memiliki metagenesis yang paku peralihan ya. Step-stepnya pun sama, karena dia udah bisa dibedakan, jadi kita tulisnya di sini ada spora betina dengan spora jantan ya. Oke, spora betina itu menghasilkan protalium, protalium betina. Sedangkan yang ini itu adalah protalium jantan. Oke? Protalium betina berarti dia punya kelaminnya ya. Kelaminnya itu adalah archegonium. Ya, yang jantan berarti dia antheridium. Oke? Archegonium berarti dia akan memproduksi ovum. Antheridium dia akan memproduksi sperma. Ya, sperma dan ovum akan bergabung membentuk zigot. Oke, zigot berkembang menjadi paku. Paku dia akan memproduksi sporanium. Ya, sporanium itu nantinya akan menghasilkan spora. Ada yang menghasilkan spora betina, ya. Ada pula yang menghasilkan spora jantan. Oke. Nah, sama ya stepnya, cuma beda di jenis sporanya aja. Ya, ini juga kromosomnya sama. Spora ini haploid ya, protalium pun haploid, archegonium, antheridium juga haploid. Gametnya pun haploid. Setelah dia terfertilisasi barulah jadi diploid. Paku pun diploid, sporamium diploid. Dan dia akan membelah secara meiosis sehingga menghasilkan spora yang haploid. Ya. Nah, sama ya. Dari spora sampai terbentuk sperma dan ovumnya ini adalah fase gametofit. Dari zigot sampai sporanium ini adalah spor. Nah, ini adalah metagenesis dari paku. Oke? Selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasinya. Klasifikasi. Nah, pada paku dia itu terdapat 4 kelas ya. Untuk klasifikasinya itu terdapat 4 kelas. Yang pertama, itu ada paku purba atau kita sebut dengan silopsida ya. Silopsida atau paku purba ya. Jadi ini yang paling primitif, yang paling sederhana di antara yang lainnya. Oke, apa aja sih ciri-ciri dari paku purba ini? Ciri-cirinya itu sebagian besar itu udah punah ya. Sebagian besar sudah punah. Karena dia purba ya. Sudah punah. Oke. Nah, dia itu ada yang sporofitnya itu tidak memiliki sporofit sporofilnya itu tidak punya akar atau daun sejati gitu ya, daun sejati. Nah, ini kita sebutnya sebagai paku terbuka gitu ya, karena dia tidak memiliki akar dan akar daun sejati. Berikutnya ciri-ciri lainnya juga dia umumnya daunnya itu
daunnya itu mikrofil ya, yang kecil. Dan mikrofilnya itu dia seperti sisik ya, seperti sisik. Oke. Nah, di sini dia tuh masih tergolong sebagai atracheo ya. Jadi ini satu-satunya yang atracheopita. Jadi mirip kayak lumut ya. Lumut kan atracheopita. Nah, ini jadi makanya dia masih disebut paku purba karena paling sederhana. Dan dia itu jenis metagenesisnya itu adalah homospor. Contohnya, nah contoh dari paku eh, purba atau silopsida itu ada yang pertama nih. Oke, bisa kita lihat ya, ini contoh spesies yang pertama, ini ada Silostum ya, Silostum, Silostum sp ya. Nah, dilihat ya di sini ya, dia tuh daunnya itu yang ini nih, yang bintilan ini nih, ini tuh adalah daunnya ya. Jadi benar-benar masih sederhana gitu ya. Oke, yang kedua ini tuh yang udah punah ya. Udah punah ini tuh adalah Rinia. Rinia sp. Nah, dia itu tidak berdaun ya. Ini tidak punya daun. Tidak berdaun. Oke, ini untuk klasifikasi yang pertama yaitu Silopsida. Oke, berikutnya klasifikasi yang kedua itu ada kelas dari Lycopsida. Lycopsida. Lycopsida ini adalah paku kawat ya. Paku kawat. Paku kawat. Ya, Lycopsida atau paku kawat itu memiliki ciri-ciri ya. Ciri-cirinya apa aja? Dia ini sudah kormus ya jelas. Kormus. Oke, kemudian ciri lainnya dia itu daunnya itu mikrofil ya. Daunnya itu mikrofil. Selain mikrofil dia itu rapat ya daunnya. Mikrofil dan rapat-rapat. Oke. Kemudian dia ini memiliki strobilus ya. Ini punya strobilus. Nah, strobilus atau ini tuh kita bisa katakan sebagai susunan sporofil ya. Susunan sporofil yang punya sporanium. Ya, ya. Jadi mirip seperti pinus ya, karena pinus itu dia punya strobilus juga. Jadi ini sering disebut sebagai pinus tanah. Pinus tanah. Oke. Nah, contoh dari Lycopsida ada apa aja nih? Lihat ya di sini. Yang pertama, ini tuh adalah Selaginella ya. Selaginella sp. Selaginella sp dia itu merupakan paku rane ya. Paku rane bahasa Indonesia. Nah, Selaginella ini dia itu jenis yang unisex ya. Unisex maksudnya apa? Jadi untuk satu individu dia hanya memiliki satu alat kelamin atau bisa kita sebut sebagai dioecious. Ya, dioecious itu adalah satu individu satu kelamin ya. Oke, kemudian contoh lainnya nih ya, yang kedua ini itu adalah Lycopodium. Lycopodium sp. Ya, kenapa disebut paku kawat? Karena mirip kayak kawat ya. Nah, Lycopodium sp, nah yang ini tuh adalah strobilusnya ya. Strobilus. Untuk Lycopodium dia tuh termasuknya yang bisex ya. Biseksual atau disebut sebagai monoecious. Artinya apa? Satu individu itu memiliki dua kelamin. Ada yang jantan, ada yang betina. Nah, ini untuk Lycopsida. Oke. Oke, berikutnya klasifikasi yang ketiga itu ada dari kelas Phenopsida ya. Phenopsida. Phenopsida ini atau biasa dikenal dengan paku ekor kuda ya. Karena mirip kayak ekor kuda. Paku ekor kuda.
Spenopsida atau paku ekor kuda ini memiliki ciri-ciri yang pertama, ciri-cirinya itu dia itu hanya tinggal ya, hanya ada kurang lebih 15 spesies ya, spesies dari satu genus. Jadi cuma tinggal satu genus doang ya. Genus ini yaitu genus Equisetum. Jadi udah nggak ada genus lain dari paku ekor kuda. Genusnya itu adalah Equisetum ya, Equisetum. Kemudian ciri lainnya, dia ini memiliki batang yang berruas. Jadi batangnya itu berruas ya. Batang berruas dan dikelilingi daun sisik di setiap ruasnya ya. Di setiap ruas. Ciri-ciri yang ketiga itu tuh batangnya itu keras ya. Karena dinding selnya mengandung silika ya. Batang keras karena apa? Karena dinding selnya itu mengandung silika. Dinding sel dari silika ya, zat kersik atau SiO3 ya. Berikutnya dia ini merupakan gametofitnya itu bisex ya. Ini bisex. Bisex ini tadi apa? Monoecious. Jadi dalam satu individu itu terdapat jantan dan betina ya. Contoh dari Spenopsida. Karena dia cuma ada satu genus, jadi namanya sama ya, Equisetum juga. Nah, bisa kita lihat nih yang pertama. Yang pertama ini adalah Equisetum fluviatil ya. Equisetum fluviatil. Nah, bisa kita lihat nih, ini kan ada ruas-ruasnya nih ya. Ada ruas-ruasnya di sini ya. Ini ruas 1, ini ruas 2. Nah, lihat daunnya ini berada di ruas ya. Ini daun sisik yang ada di ruas. Daun sisik. Ini tuh merupakan strobilus ya. Jadi dia juga punya strobilus di sini. Yang kedua nih, yang kedua ini adalah Equisetum debil. Equisetum debil. Di Equisetum debil ini dia itu terdapat ruas-ruas ya. Nah, sama ya di sini di setiap ruasnya ini terdapat daun-daun. Ini adalah daun-daun sisik ya. Daun sisik. Ini terdapat ruas-ruas nih ya. Tiap ruasnya ada daun-daun. Nah, ini merupakan klasifikasi yang ketiga itu dari kelas Phenopsida. Yang keempat, ini merupakan klasifikasi terakhir dari Pteridophyta, itu ada paku sejati ya, atau Pteridopsida. Pteridopsida. Ya, ini adalah paku sejati. Paku sejati. Nah, ini tuh yang paling kompleks ya, yang paling sempurna di antara klasifikasi paku yang lainnya. Nah, paku sejati atau Pteridopsida itu tuh dia memiliki ciri-ciri yang pertama, dia ini mudah dijumpai ya, paling umum. Mudah dijumpai. Teman-teman di sini pernah kan makan sayur pakis? Nah, sayur pakis itu tergolong ke dalam Pteridopsida ya. Karena dia mudah dijumpai. Kemudian dia ini jelas sudah kormus ya. Kemudian dia ini memiliki tadi si rizom. Rizom di atas tanah yang tadi ya. Jadi struktur yang tadi kita bahas itu merupakan struktur dari Pteridopsida. Dan di sini juga dia memiliki circinatus. Nah, ini adalah ciri-ciri dari Pteridopsida. Sekarang kita lihat ya contoh klasifikasinya, contoh spesies dari Pteridopsida. Pasti nggak asing ya sama gambar ini. Ini adalah semanggi ya, atau nama ilmiahnya itu adalah
Marsilea crenata. Nah, ini yang sering disebut sebagai eh, bunga keberuntungan, daun keberuntungan ya. Kalau misalkan ada 4, ini adalah semanggi. Oke, kemudian, jadi semanggi itu tadi ya tergolong ke dalam paku. Ya, yang kedua nih di sini nih, ini juga biasanya dijadikan hiasan sama ibu-ibu. Nah, ini adalah paku tanduk rusa atau nama ilmiahnya itu adalah Platyserum bifurcatum ya, ya, atau paku tanduk rusa karena mirip seperti tanduk rusa ya. Oke, di sini ya, ini adalah paku sarang burung atau nama ilmiahnya itu adalah Asplenium nidus ya, Asplenium nidus atau paku sarang burung ya. Oke, selanjutnya, nah ini merupakan paku sawah atau namanya itu adalah Azolla pinnata ya, atau paku sawah. Oke, selanjutnya, di sini ini adalah Dicksonia antarctica ya, Dicksonia antarctica. Jadi beragam ya bentuknya yang Pteridopsida. Yang terakhir, nah ini yang sering kita makan gitu ya buat adik-adik atau teman-teman yang mungkin pernah makan pakis. Nah ini ya, ini adalah sayur pakis. Atau nama ilmiahnya itu adalah Diplasium esculentum. Ya, ini nama ilmiah dari pakis. Diplasium esculentum. Pakis sayur ya, yang biasa di sayur. Nah, ini adalah jenis-jenis dari Pteridopsida. Untuk klasifikasinya itu tadi ada 4 ya, klasifikasi dari Pteridophyta. Ya, terakhir kita akan membahas mengenai peranan dari Pteridophyta. Peranan. Apa aja sih peran dari Pteridophyta ini? Oke. Yang pertama, dia itu berperan sebagai bahan makanan ya. Bahan makanan. Nah, apa aja sih yang dipakai untuk bahan makanan itu? Ada semanggi, ya, semanggi. Ada pakai sayur ya. Pakai sayur kan biasa dijadikan sayur ya, jelas ini untuk bahan makanan. Oke, kemudian yang kedua itu dia bisa sebagai obat luka. Obat luka. Yang bisa sebagai obat luka itu ada selaginel. Ya, selaginel ini dipakai sebagai obat luka. Oke, kemudian yang ketiga itu ada untuk pupuk ya. Pupuk hijau untuk padi. Untuk padi. Ya, ini tuh si Azolla pinnata, makanya dia disebut sebagai paku sawah karena ya biasanya dia untuk pupuk padi. Kenapa Azolla pinnata ini bisa sebagai pupuk? Karena Azolla pinnata ini melakukan simbiosis dengan Anabaena azole ya. Jadi ini dia bersimbiosis dengan Anabaena. Bersimbiosis dengan Anabaena azole. Ya, buat apa? Untuk menyerap nitrogen bebas ya. Makanya dia bagus untuk pupuk tadi gitu ya. Oke, kemudian ada sebagai tanaman hias ya. Tanaman hias. Nah, yang sebagai tanaman hias ini biasanya tadi tuh si paku tanduk rusa ya. Kemudian paku sarang burung juga ya. Dan ada suplir. Ya, ini adalah jenis-jenis paku
yang sering dipakai sebagai tanaman hias. Oke, kakak cukupkan untuk video terkait Pteridophyta ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.